Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nurul Fadilah, NPM 1810631050115 dari kelas 6C, akan memaparkan jawaban tugas 2 inovasi pendidikan mengenai proses inovasi pendidikan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah suatu proses yang dilalui atau dialami oleh individu atau unit pengambil keputusan yang lain, dimulai dari pertama kali mengetahui tentang adanya inovasi, kemudian menetapkan keputusan apakah akan menolak atau menerima inovasi, kemudian melakukan implementasi inovasi, dan selanjutnya adalah penetapan keputusan apakah akan menerima atau menolak inovasi, dan kemudian konfirmasi terhadap keputusan yang diambil. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Yang pertama, kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal di sini adalah siswa, karena tujuan dari pendidikan sendiri adalah untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa, sehingga siswa memiliki pengaruh yang besar terhadap inovasi pendidikan. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi inovasi pendidikan adalah orang tua, sedangkan guru bisa berperan sebagai faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian faktor yang ketiga itu ada sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi membutuhkan jangka waktu yang panjang. Hal ini dikarenakan dalam proses keputusan inovasi, ketika muncul suatu inovasi baru, individu atau unit pengambil keputusan yang lain memerlukan waktu untuk menilai gagasan tersebut sebagai bahan pertimbangan apakah akan diterima dan kemudian diterapkan atau tidak dapat diterima dan kemudian ditolak. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan yang lain. Ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan keputusan yang lain adalah keputusan inovasi dimulai dari adanya ketidaktahuan tentang sesuatu atau tentang inovasi tersebut. Misalnya, saat kita harus mengambil keputusan apakah akan menghadiri rapat atau pergi berolahraga, kita sudah mengetahui seperti apa itu rapat dan juga seperti apa itu olahraga. Jadi keputusan yang diambil dari hal tersebut bukanlah suatu inovasi. Sedangkan ketika kita mengambil keputusan untuk mengganti kompor minyak dengan kompor gas, di mana sebelumnya kita belum mengetahui tentang apa itu kompor gas, maka keputusan yang diambil dari hal tersebut adalah suatu inovasi. Karena pengambilan keputusannya diawali dari ketidaktentuan mengenai kompor gas, apakah lebih hemat, lebih bersih, lebih tahan lama, atau mungkin bahkan lebih berbahaya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, Zeltman dan Kenden-Hobel pada tahun 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi ke dalam 2 tahapan, yaitu tahap permulaan atau intention stage, kemudian ada tahap implementasi atau implementation stage. Jelaskan langkah-langkah pada 2 tahapan, yaitu tahapan permulaan dan tahapan implementasi. Yang pertama ada tahap permulaan, terbagi menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama ada langkah pengetahuan dan kesadaran, di mana ketika adanya suatu inovasi, sebelum inovasi tersebut dapat diterima, maka unit atau calon penerima inovasi harus mengetahui dan memiliki kesadaran akan adanya inovasi tersebut, sehingga ada kesempatan untuk menggunakan inovasi tersebut dalam organisasi. Yang kedua ada langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Ada 2 hal dalam dimensi sikap yang dapat ditunjukkan oleh anggota organisasi terhadap inovasi. Yang pertama ada sikap terbuka terhadap inovasi yang ditandai dengan adanya kemauan dari anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi. Yang kedua adanya rasa ingin tahu yang mempertanyakan tentang inovasi. Dan yang terakhir merasa bahwa inovasi dapat meningkatkan kemampuan organisasi dan menjalankan fungsi yang lain. Yang kedua, memiliki persepsi tentang potensi inovasi, yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan bahwa ada kemampuan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi.
Yang kedua, organisasi pernah mengalami keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi. Dan yang terakhir, adanya sebuah komitmen atau kemauan untuk bekerja menggunakan inovasi dan siap menerima segala resikonya. Yang terakhir ada langkah pengambilan keputusan, di mana pada langkah ini potensi tentang inovasi akan dievaluasi. Ketika unit pengambil keputusan menganggap bahwa inovasi dapat bermanfaat bagi organisasi, maka inovasi akan diterima. Akan tetapi ketika inovasi dianggap tidak dapat bermanfaat bagi organisasi, maka inovasi akan ditolak. Berikutnya adalah tahap implementasi. Tahap implementasi terbagi menjadi dua langkah. Yang pertama adalah langkah awal implementasi. Dalam tahapan ini, organisasi akan menerapkan sebagian dari inovasi. Kemudian langkah yang kedua adalah kelanjutan dari pembinaan, di mana ketika pada langkah penerapan awal telah berhasil dan semua anggota telah mengetahui dan memahami tentang inovasi serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan inovasi tersebut dan dijaga keberlangsungannya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.